berbudaya. Selamat datang di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Podcast ini diinisiasi oleh IST Akprin Yogyakarta dalam rangka Dies Natalis IST Akprin yang ke-50 tahun bekerja sama dengan Radio Istakalisa Yogyakarta. Dan pada siang hari ini, podcast ini tentunya sudah memenuhi protokol kesehatan karena semua krunya memenuhi protokol kesehatan dan sudah divaksin booster semuanya. Baik, di podcast kali ini, di Nguri-Uri hari ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat cantik dan juga adalah seniman kebanggaan Yogyakarta karena asalnya juga dari Yogyakarta. Selamat siang Kak Fona. Selamat siang. Oke, nama lengkapnya kayaknya agak susah. Boleh kenalan nggak nama lengkapnya? Oke, ini aku menyapa teman-teman nih. Jadi apa nih istilahnya nih? Sobat Ista. Oke, selamat siang Sobat Ista. Kenalin aku Fona. Nama panjangnya Yesat Fona Marsdila, tapi bisa panggil Fona aja. Oh, lumayan panjang ya ternyata. Iya. Ya? 2 kata sih sebenarnya. Oke, Kak Fona ini asalnya dari mana sih tepatnya? Asli Gunung Kidul. Oh, asli Gunung Kidul. Langsung ya aksennya keluar ya. Langsung. Oh iya, lagi sibuk apa Kak Fona belakangan ini? Untuk kesibukan kuliah, tentunya sekarang semester 6 di Universitas Sanata Dharma. Dan juga nge-freelance juga ada kegiatan kesenian juga. Oke. Kalau aku nge-stalk Instagramnya Kak Fona, waduh, ada stalkernya. Stalkernya bilang-bilang. Takut nih. Jadi aku tuh lihat di Instagramnya Kak Fona ini, Kak Fona itu ikutan ketoprak, menekuni seni ketoprak sama nari juga ya kan? Iya. Kurang lebih begitu. Tapi sekarang nih kita mau bahas lebih ke yang ketopraknya kali ya. Betul. Kenapa sih Kak Fona ini tertarik banget sama seni khususnya di ketoprak dulu nih? Oke, jadi sebenarnya sebuah nggak kesengajaan ya, karena dari kecil pun sebenarnya nggak ada fokus dan minat sama sekali untuk di dunia kesenian, terutama kesenian tradisional. Setauku waktu aku kecil, seingatku ya, aku tuh sukanya nyanyi doang. Oh, nyanyi dan aja. Mikirku besok jadi penyanyi aja deh kayak Gita Gutawa gitu kan. Artis. Terus, iya betul. Atau mungkin ikut idola cilik gitu kan, impiannya kan dulu kayak gitu. Terus lama kelamaan tuh waktu SMP itu kita memang ada suatu kegiatan gitu kan, kegiatan yang membuat yang tujuannya nanti itu bikin kelas khusus gitu, kelas khusus untuk yang fokusnya di kesenian tradisional yaitu musik dan tari tradisional, nggak ada ketopraknya sama sekali. Nah, mulai dari situ fokusku untuk kesenian, karena aku terpilih untuk masuk ke kelas itu, fokusku untuk terjun ke dunia kesenian tradisional dimulai. Tapi fokusnya adalah di musik. Yaitu gamelan. Jadi aku waktu SMP gamel. Itu startnya di situ. Masuk SMA, aku mau ganti, mau nyoba yang lain. Nah, nyoba tari. Belum ketoprak sama sekali kan ya. Panjang ya perjalanannya. Panjang ya. Lumayan. Masuk, udah belajar tari, udah belajar gamelan, which is itu ada nembang dan lain sebagainya. Kuliah dan udah lumayan mengerti untuk mengatur sendiri bagaimana meningkatkan skill. Aku dikasih tahu, kamu bisa nari, kamu bisa nembang, bisa belajar gamelan. Kenapa nggak nyoba ketoprak? Karena semua elemen itu ada di ketoprak. Lengkap. Yang belum aku pelajarin acting gitu kan. Benar. Acting bisa sambil jalan. Dicobalah aku di Gunung Kidul itu sendiri, itu selalu ada setiap tahun namanya Festival Ketoprak. Festival Ketoprak Gunung Kidul itu per kecamatan. Jadi benar-benar dari kecamatan dulu kita diajak buat latihan gitu kan, terus nanti ikut festival gitu kan. Itu tahun 2017 sebenarnya udah nyoba, terus ikut lagi 2019, itu posisinya kan udah kuliah ya berarti. Itu nyoba lagi dan wah enak banget, kayak apa ya, ini asik gitu loh, meskipun yang bikin susah adalah penggunaan bahasa. Karena ketoprak itu kan full bahasa Jawa ya. Kalau pakai bahasa Indonesia mau ditampar lu gitu kan, jangan. Jadi tetap harus pakai bahasa Jawa, dan itu yang bikin sulit karena memang seumuran kita tuh siapa sih yang pakai bahasa Jawa kromo inggil gitu kan. Berarti ini pas pementasan itu pakainya bahasa Jawa kromo inggil. Iya, dan apa ya, bukan yang common language, bukan
bahasa Jawa yang sering kita gunakan sehari-hari itu pun. Jadi kesulitannya di situ dan itu jadi tantangan dan akhirnya aku terus pokoknya mau belajar sampai bisa. Masa iya aku nggak bisa menaklukkan ketoprak gitu kan? Karena aku di gamelan udah ada, di tari juga udah belajar, di ketoprak harus bisa juga dan berjalanlah sampai sekarang. Gitu. Keren. Jadi ya belum lama sebenarnya ketoprak, dari 2019 tuh baru mulai fokus. 2019 ke 2022 lumayan lah ya. Iya. Agak 3 tahun ya. Ada 3 tahun. Oke, tapi seiring berjalannya waktu nih, berarti lebih seneng yang mana atau lebih aktif yang mana nih sekarang, ketoprak atau ke nari? Oke, kalau ngomongin aktif jelas di ketoprak ya, karena di tari sekarang susah juga kalau misalnya mau ngambil semuanya gitu, susah. Bahkan sebenarnya di gamelan pun sekarang aku udah hampir nggak pernah gitu. Jarang kan. banget. Tapi nggak masalah karena menurutku di ketoprak aku juga tetap bisa mempelajari semua kesenian itu. Dan kalau untuk sukanya, suka semuanya. Aku nggak milih prefer ketoprak atau prefer tari, karena kalau misalnya harus memilih salah satu, nanti yang nggak aku pilih aku lupain gitu. Mikirku kayak gitu sih. Jadi harus suka semuanya gitu. Ih, keren banget. Tapi nih kalau misalnya dari ketoprak ini sendiri, ada nggak sih sosok yang jadi panutan kamu atau inspirasi kamu? Ih, aku pengen belajar ketoprak nih biar sampai kayak dia gitu. Oke, kalau untuk inspirasi ya, jelas maestro ketoprak kita Pak Bondan Nusantara. Tapi ya Swargi, belum lama beliau meninggal dan pesan dia kasih pesan terakhir tuh sama aku, terakhir aku ngobrol, dia bilang, "Fauna, kowe cah wedok, kowe isih enom, kowe ibaratnya sing paling ngenomi nih gini gitu." Maksudnya yang mungkin yang paling muda gitu kan ibaratnya. Ojo pernah ninggal ke iki, ketoprak ya maksudnya. Yeah. Dan kowe kudu ngembangke iki, ojo pernah ngerasa marem, ojo pernah ngerasa kowe paling ampuh. Sinawa saka apa sing saka bapak ibumu, mbak masmu sing wis diajari nyang kowe. Dan pesan terakhir itu apa ya, bikin mungkin Pak Bondan sebenarnya takut kalau misalnya anak-anak muda, nggak cuma aku, anak-anak muda udah masuk ke ketoprak terus bosen terus ninggalin. Makanya dia kayak nggak cuma aku yang dikasih pesan seperti itu, semuanya dikasih pesan dan oke, ini harus kita kejar. Dan setelah meninggalnya dia, kita yang mudah-mudahan makin semangat gitu loh buat apa ya istilahnya, ngeboost diri buat belajar di ketoprak. Jadi emang Pak Bondan ini benar-benar public figure kita semua di dunia ketoprak. Keren sih, banget. Oke Sobat Ista, nanti kita bakalan ngobrolin lagi soal ketoprak tentunya sama Kak Fauna yang cantik. Tetap di sini aja, jangan kemana-mana di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-Uri Muda Berbudaya. Selamat datang kembali di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Tentunya barengan sama Halwa dan juga Kak Fauna. Kak Fauna, aku tuh penasaran banget nih, sebenarnya ketoprak itu tuh kesenian yang kayak gimana sih? Sobat Ista di rumah juga pasti penasaran. Karena ketoprak itu bagian dari kesenian tradisional, yang mana pasti kaitannya jadul. Jadul. Gitu kan? Istilahnya jadul gitu kan ya. Pernah gini nggak, pernah lihat orang tua ini, kalau Mbak aslinya Jogja apa bukan sih? Aku orang Jawa Barat. Oh, Kepasan ya. Iya. Kalau mbah-mbah kita zaman dulu itu pasti mereka suka banget nonton ketoprak karena nggak ada, ibaratnya kan TV belum ada ya dulu, radio juga masih minim, dan hiburan-hiburan masyarakat itu ya tentunya dari semacam art performance, seni pertunjukan gitu kan. Nah, selain tari, ada nih yang namanya acting gitu kan. Okay. Si ketoprak ini dia muncul ya karena memang untuk menjadi tontonan masyarakat tentunya. Dan kalau misal kita lihat ketoprak-ketoprak yang lawas banget, mereka pasti bentuknya itu menceritakan tentang
kehidupan kerajaan, maksudnya istana sentris gitulah. Kalau pernah juga Pak Bondan tadi pernah disinggung ya, dia pernah bilang kenapa ketoprak itu istana sentris, karena itu berangkat dari keinginan rakyat zaman dahulu. Mereka gini, misal kita rakyat itu rata-rata ekonominya rendah gitu kan ya, dan mereka pengen merasakan kehidupan seperti raja dan ratu gitu misalnya gitu kan. Nah mereka akhirnya kita pura-pura aja jadi raja dan ratu gitu kan. Ya udah, mereka acting selayaknya seperti para bangsawan untuk menghibur mereka sendiri. Nah muncullah itu menjadi sebuah ketoprak. Kalau untuk kata ketoprak sendiri, seingatku ya, seingatku ketoprak itu kan ada praknya itu kan. Prak itu keprak sebenarnya. Keprak itu semacam tanda dalam permainan ketoprak yang bunyinya dodok 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 dok. Nah, kayak itu, wayang dong ya? Wayang beda lagi. Wayang pakai kaki. Wayang itu biasanya dia suaranya itu namanya apa ya? Si ketukannya wayang itu aku juga lupa. Itu kan untuk kasih jeda untuk pembicaraan. Kalau di keprak, si keprak ini kentongan sebenarnya. Dodok dodok dok itu biasanya untuk mengiringi pemain yang mau masuk. Gitu. Misalnya lakonnya Minak Jinggo. Minak Jinggonya lagi ini lagi action. Nanti kencana wungunya datang. Dodok dodok dok jalan. Nah itu buat ngiringi dok 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 gitu. Itu ciri khasnya ketoprak karena dia pakai keprak gitu. Itu sih yang aku ketahui tentang ketoprak. Tapi ini kalau misalnya di wayang itu kan yang mainan keprakannya itu bukan keprak ya? Iya bukan, aku juga lupa namanya. Iya kalau di wayang yang mukul-mukulnya itu namanya dalang. Iya. Sembari mainin wayangnya kan. Kalau di ketoprak ada nggak tuh namanya? Ketoprak sendiri yang pengepraknya, ya pengeprak sih kalau kita biasa manggilnya pengeprak. Dia bagian dari wiyogo, dari bagian yang pemain musiknya gitu. Karena kan diiringi pakai gamelan. Oke. Nah, aku penasaran banget nih, kalau ketoprak sama ludruk itu sama tapi beda istilah aja atau emang beda sih sebenarnya? Aku agak nggak terlalu ngikutin ludruk ya, tapi setauku kayak yang aku singgung sebelumnya tadi, ketoprak itu kan tadi istana sentris. Di awalnya dia istana sentris untuk cerita yang dibawa. Sedangkan kalau ludruk itu kan dia asalnya dari Jawa Timur ya. Kalau ketoprak sendiri kan dari Jogja dan Jawa Tengah gitu kan. Nah si ludruk ini dia itu kayaknya ngangkat ceritanya lebih kerakyatan lagi. Jadi semacam dagelan. Jadi misal yang di action yang diangkat ceritanya tuh ya sebatas semacam orang desa yang ada masalah atau apa gitu kan. Nah ceritanya tuh seperti itu. Kalau ketoprak dia lebih ke arah keistanaan gitu. Tapi emang seiring perkembangan keduanya sebenarnya hampir mirip gitu kan. Karena ketoprak juga dia mengadaptasi beberapa cerita-cerita yang menggunakan cerita kerakyatan. Ludruk juga begitu. Ludruk juga main dagelannya juga seru. Jadi tapi dua-duanya seru gitu. Oke. Setauku ludruk. Pantesan ya kalau misalnya nonton teater-teater atau pertunjukan di Jawa Timur itu ini lebih ke lucu-lucuan. Tapi kalau yang di Jogja tuh kayaknya lebih ke sejarah-sejarah gitu nggak sih? Iya, lebih apa ya? Atau karena istana sentris aja iya, jadi istana kayak sentris. Jadi kesannya seperti classy, tapi sebenarnya duanya bobotnya sama bagusnya. Oke, tapi nih susah nggak sih belajar ketoprak kalau buat Kak Fona sendiri? Susah ya. Tapi balik lagi kalau aku mikirnya gini, kalau misalnya aku bilang dari awal susah, nanti pasti ke depannya juga bakalan kesusahan. Tapi dengan aku dari 2019 dan sebelumnya sampai sekarang aku masih mau nyoba ketoprak, masih mau belajar ketoprak, berarti aku belum nyerah gitu. Aku mikir ke gitu ya, aku belum nyerah buat belajar ketoprak dan menurutku masih bisa dikejar, enggak yang sesusah itu. Jadi teman-teman harus mencoba. Tapi ini kan ketoprak ini kan pakainya bahasa Jawa ya Kak Fona ya. Kalau misalnya orang bukan asli suku Jawa gitu, ada nggak sih yang ikutan ketoprak? Ada. Kita ada kalau di DIY sendiri di relasi sama Dinas Kebudayaan itu ada namanya Tim Pengembangan Ketoprak DIY. Tim TPK ini dia juga menggait banyak sekali aktris dan aktor
aktor ketoprak muda di DIY yang sebenarnya nggak cuma orang DIY doang. Mereka misalnya ada yang dari Lombok lah, ada yang dari Jakarta lah gitu kan. Base-nya di teater. Mereka base belajarnya di teater. Tapi mereka karena mungkin kuliahnya juga kuliah seni gitu kan ya. Mereka juga harus belajar dong kesenian yang ada di sini di Yogyakarta. Dikasih lah ini ilmu ketoprak, dan mereka juga bisa-bisa aja belajar bahasa Jawa, juga bisa-bisa aja fasih aja mereka. Meskipun bahasa Jawanya itu bahasa Jawa Kromo Inggil ya? Iya nggak harus Kromo Inggil, tapi maksudnya ketoprak itu bahasa Jawa nih, kui udah sing kayak ada yang ngomongan gitu loh. Kayak bukan yang seperti biasanya. Nah itu yang bikin tricky. Tapi tetap bisa diantisipate sama anak-anak gitu. Oke, sekarang nih aku mau tanya, kalau misalnya pementasan ketoprak yang menurut Kak Fona tuh paling menantang dan paling susah gitu belajarnya, itu tuh yang mana Kak? Semuanya menantang sebenarnya. Tapi kalau yang biasanya dibuat atau diproduksi untuk kepentingan festival itu biasanya yang menantang. Karena kita dituntut ini bukan sekedar pentas bayaran mulai tapi kamu benar-benar harus nunjukin skill kamu di sini, karena ada yang namanya penilaian di situ. Dan nggak cuma kamu bukan cuma timmu yang mementaskan. Nah itu yang agak tricky dan menantang di festival. Dan itu aku rasakan di festival terakhir yang aku peranin buat ke DIY. Jadi bareng sama teman-teman Gunung Kidul itu kita ngangkat cerita ini seru. Kita ngolaborasiin. Jadi sutradaranya nyampur kesenian Bali sama kesenian Jogja. Jadi ibaratnya kayak akulturasi. Akulturasi Bali sama Jogja. Jadi setnya itu di Bali, tapi kita ngomongnya Jogja semua. Jawa semua. Dan itu seru banget karena ada yang harus kita harus ada penyesuaian gitu loh, karena biasanya kan kita di Jogja kan ya bentukannya ya yang kalem dan lain sebagainya, tapi di Bali kita mungkin bisa lebih sebagai orang Bali gitu kan istilahnya, sebagai orang di Blambangan kok aku lupa juga itu kita Blambangan harus Banyuwangi. Oh bukan, berarti ya pokoknya di antara Banyuwangi dan Bali lah itu ngangkat ceritanya itu lebih ekspresif dan lain sebagainya. Dan itu mengangkat cerita Lea gitu. Jadi mungkin agak luhur juga ya dan menantang gitu loh. Nah, kepasan di situ aku jadi pemeran utamanya tuh si lakon Lea itu, dan itu seru banget karena aku harus bisa jadi orang yang sedih. Lea ini kan berangkat dari rasa sakit perempuan gitu. Waduh, istilahnya tuh seperti itu. Ini Lea nih bahasa Jawa emang? Lea Barong Bali. Oh, Barong Bali. Itu mengangkat cerita itu. Di sutradaraku dia mengangkat Lea ini sebagai hasil dari sakit hati seorang perempuan. Nah, perempuannya ini ceritanya aku, dan berangkat dari orang polos, terus disakitin, cerca oleh masyarakat, dan dia mau revenge, dia mau balas dendam, dan jadilah si Lea itu. Itu pun menantang karena ya aku juga merinding setiap latihan gitu, nangis, pelatihan selesai masih aja nangis gitu, masih ke bawah, tapi juga nggak ngerti juga sih karena biasanya aku juga nggak kayak gitu, tapi kepasan kenapa kemarin kayak gitu gitu kan, emosinya merasuk banget ya. Benar. Abis itu ya udahlah kita tetap belajar dan sampai ke pura juga gitu, kita semacam sembahyang dan lain sebagainya. Itu seru banget sih. Hasilnya nomor 1. Keren. Puji Tuhan aku sama teman-teman bisa membawa itu dengan cukup memuaskan sih kalau menurutku. Itu sih yang paling remarkable. Tapi semoga abis ini banyak sekali pementasan yang menurutku bakalan remarkable lagi buat aku gitu. Oke, ini kan kalau Kak Fona sendiri termasuknya muda gitu ya di kesenian ketoprak ini. Tapi ada nggak tuh yang lebih muda lagi dari Kak Fona? Banyak. Tim yang aku singgung tadi, tim pengembangan ketoprak DIY, dia saat ini lagi ngambilin anak-anak yang usianya sekitar 17 tahun ke bawah. Jadi targetnya anak SMA, SMP, SD itu semuanya diajakin ketoprak.
kita akan ada pementasan Rebon namanya di Taman Budaya. Jadi ada pementasan ketoprak setiap hari Rabu gitu. Yang aku ikuti proyeknya itu banyak banget yang anak kecil. Iya. Itu lucu, banyak banget yang anak kecil dan mereka juga mau belajar dan ini bibit unggul sih gitu. Jadi harus dicek sih teman-teman kalau mau menyimak di ketoprak bisa cek di tim pengembangan ketoprak DIY atau datang di setiap Rabu untuk menonton ketoprak Rebon. Setiap Rabu bisa nonton di Taman Budaya berarti? Betul. Nanti bisa ketemu Kak Fona nggak? Insya Allah. Oke, Sobat Tista, nanti kita bakalan ngobrol lagi tentunya seputar ketoprak barengan sama Kak Fona. Tetap di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-uri, muda berbudaya. Selamat datang kembali di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Tentunya masih barengan sama kakak cantik Kak Fona. Oke, tadi kita sempat nyinggung ini nih soal pementasan ketoprak di Taman Budaya ya tiap hari Rabu. Oke, jadi Sobat Tista kalau misalnya kamu bingung sore jam berapa sih? Malam sih. Oh, malam. Bisa start jam 7 lah. Datang mungkin jam 6 udah bisa. Tuh kalau misalnya bingung mau kemana hari Rabu udah nonton aja ke TB. Gratis nggak sih tapi? Gratis. Lumayan. Biasanya maba-maba nih kan. Oh iya. Suka jalan-jalan ke deket-deket Malioboro. Datang aja ke TB ke concert hall-nya. Pasti nanti udah langsung silakan nonton gitu. Monggo nonton. Iya betul. Oke, kalau Kak Fona sendiri selama ini udah nyemplung ya ke kesedihan ketoprak, itu udah berapa kali main kira-kira? Udah berapa puluh kali? Berapa ratus kali jangan-jangan? Waduh. Kalau berapa ratus kayaknya juga belum ya. Karena hitungannya kan belum lama. Kalau dari benar-benar fokus dibanyakin ketopraknya kan 2019-an, terus sekarang 2022 ya 3 tahun paling puluhan lah, tapi belum sampai ratusan. Oke. belum sampai ratusan. Tapi ini yang memorable banget gitu, lakon yang diperanin sama Kak Fona itu yang mana sih? Iya, yang kayak aku bahas tadi si Lea itu. Itu. Aku perannya di situ jadi Astika. Bukan Astiko ya, karena di Bali jadi namanya jadi Astika. Gitu. Nah, Astikanya itu tadi dia perempuan yang polos lemah tapi disakitin. Iya, sad girl. Di PHP-in, enggak di PHP-in sih, tapi diadu domba. Jadinya pacarnya jadi kecewa dan dia dicerca masyarakat gitu kan, karena disangka perbuatannya buruk gitu kan dan membawa malapetaka. Akhirnya dia mau balas dendam dan jadilah dia bertemu dengan murid calon arang dan jadilah dia Lea gitu, semacam pembalasan dendam untuk orang-orang yang udah menyakiti dia. Hati-hati ya kalau mau bikin sakit hati orang ya. Tapi itu juga endingnya sad ending sih, karena ya akhirnya salah juga perbuatan Astika ini gitu. Itu yang paling ngena sih. Balas dendam gak ada benernya ya. Emang ya. Betul banget. Oke, nah kalau misalnya di ketoprak ini sendiri kan biasanya ada observasinya tuh kalau sebagai aktor gitu ya. Nah, observasi yang kayaknya menurut Kak Fona nih ini paling totalitas banget dan paling susah banget, itu yang pas apa dan gimana tuh observasinya? Kalau buat observasi sebenarnya kita bayangin aja deh, karena kalau ketoprak itu selalu mengangkat cerita di masa lampau. Misal kita ambil cerita Mangir Wonoboyo. Aduh. Kita ke Bantul. Kita mau cari rakyat era Mangir Wonoboyo kan nggak mungkin juga. Gak ada. Jadi observasinya sulit karena tidak ada visual langsung atau sumber lisan. Aduh, jadi kuliah saya. Gak apa-apa. Sumber lisan yang benar-benar otentik gitu loh untuk kita pelajari atau mungkin kita tiru gitu ya. Jadi kita belajarnya ya di babat dan kita membangun imajinasi kita sendiri dengan misal membaca babat ya. Itu pastikan bisa membangun pikiran kita, karakternya si aku kok lupa siapa namanya, karakternya Mangir itu tadi. Mangir Wonoboyo itu seperti ini. Oh, misalnya kalau mau ngangkat cerita di era Ngarso Dalem yang 9, oh sepertinya karakternya
seperti ini gitu. Ya hanya bisa membayangkan karena juga untuk observasi langsung kayaknya juga nggak ada gitu kan. Tapi bisa juga dengan yang untuk langsung seperti itu bentuknya adalah kula nuwun gitu. Apa tuh? Misalnya kita ziarah gitu ke makam. Misal kita ada tuh ketoprak yang mengangkat cerita pahlawan pahlawan yang ikut membantu serangan umum 1 Maret gitu misal. Nah itu ya kita bisa aja ziarah ke makam itu semacam kula nuwun, saya mau memerankan. Iya, saya mau memerankan memerankan bapak atau memerankan ibu, kiranya memberikan restu dan memberikan keikhlasan untuk tubuh saya digunakan untuk merepresentasikan jenengan gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Yang aku lihat berjalannya sih seperti itu. Yang aku pernah tuh aku ke makamnya istrinya, aduh kok aku lupa ya. Istrinya siapa? Dari P. Oh, Gusti Pembayun. Nah, itu aku juga nyekar dan ya waktu mendoakan pun saya juga mikirnya, saya juga kula nuwun, saya mau minta izin untuk memerankan Ratu Pembayun, kiranya merestui dan juga apa yang saya perankan seperti yang dikehendaki begitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Sakral banget ya ternyata. Iya, kesakralannya sih yang dapet gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ketoprak ini sendiri, setahu Kak Fona nih, dari ketoprak yang zaman dulu kan sedikit-sedikit tahu lah ya sejarah yang ketoprak zaman dulu sama yang sekarang. Itu tuh ada kayak pembaharuan gak sih, kayak yang dulu tuh sebenarnya kayak gini nih, tapi sekarang agak berubah atau bergeser sedikit jadi kayak gini gitu. Kalau ngomongin perubahan itu paling menonjol di dunia ketoprak itu tentunya konsep. Visualisasi si ketoprak itu sendiri. Kalau dulu kan biasanya karena teknologi masih ini ya terbatas ya panggung, kita ada background yang dilukis gitu loh. Jadi semacam beber gitu kan, bubur itu dipajang ya udah langsung main dan selesai gitu kan. Tidak ada belum terlalu ngefokusin untuk pemanis yang lain seperti properti yang bisa muter atau properti yang bisa terbang atau mungkin penggunaan LCD untuk bikin visual yang bergerak dan lain sebagainya. Nah itu lightingnya juga itu kan belum terpikirkan dulu. Nah sekarang ini banyak banget konsep pementasan ketoprak yang benar-benar ngoptimalin teknologi gitu. Kita pakai kayaknya kita perlu ini deh visual terbang gitu, ada burung terbang gitu, jatayunya terbang itu, ya udah kita dibikinlah itu seperti itu. Dan juga lightingnya kayaknya bisa dibikin semacam ala-ala teater gitu ya. Teater kan yang lebih ini ya, ibaratnya lebih progresif ya. Lebih dahulu progresif itu dibikin sebelah sini redup, sebelah sini terang, sebelah sini terang, sebelah sini redup, dan itu nanti monolog nih dua-duanya. Nah itu sudah terpikirkan di ketoprak dan banyak sudah berkali-kali dicoba juga dan menarik gitu. Itu sih perubahannya seperti itu. Kalau dari aku ya sebagai penonton ketoprak gitu, visualnya banyak sekali yang berkembang. Berarti ini ya perkembangannya seiring bertambahnya usia zaman gitu-gitu makin manis juga ya sekarang ya. Bener banget, nggak monoton lah ibaratnya, jadi nggak menarik zaman. Menarik anak-anak muda meskipun ceritanya cerita lawasan tapi visualnya boleh lah diadu gitu. Pengemasannya berarti bagus. Betul banget. Oke, kalau boleh sedikit flashback nih Kak Fona. Jadi dulu itu pertama kali pentas ketoprak di mana sih Kak Fona? Pengalaman pentas ketoprak itu waktu SMA. Terus itu festival juga, festival yang diselenggarakan sama Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Dari per kecamatan dilombakan. Itu aku jadi
Ratu Kencana Wungu, lakonnya itu Minak Jinggot. Itu aku masih inget banget. Sama sutradaranya Pak Slamet namanya, disuruh Mbak Fona, kowe mengko lungguh wae. Ngene kemergane kowe ratu. Lungguh wae. Wes iki dihafalke ya Mbak Fona, gek engko lungguh wae iki ngematke ngarep ngono kuwi. Aku eling banget itu. Dan itu aku kalau nonton videonya aku kayaknya bakalan malu sih. Soalnya kayak inggih. Jadi Boleh cuma sih? apa ya? Ya itulah pementasan ketoprakku. Tapi kalau misalnya nggak nyoba dulu pasti juga Nggak tahu ya? nggak tahu. Bener banget, itu pengalaman ketoprak pertama yang aku akan selalu ingat. Boleh nggak tuh Duduk cuma gini. boleh nggak Kak Fona dipraktekin sedikit waktu itu jadi Minak Jinggo gimana sih? Jadi Kencana Wungu. Oh, Kencana Wungu. Aduh, aku lupa banget. Gimana pokoknya di ini bajunya tuh bagus. Bajuku tuh paling bagus karena aku yang paling ini kan, Jadi tahtanya ratu. paling tertinggi kan. Tapi aku tuh cuma keluar sekali. Ngomong sedikit dan itu cuma duduk itu di sini rakyatku tuh di sini. Aku jadi cuma poro kabulo gitu kan. Aku inget banget itu. Tapi aku lupa Naskahnya gimana? Tapi bayang-bayangnya masih ada. Boleh dong dipraktekin dari naskah yang paling diingat gitu. Mungkin beberapa kalimat gitu. Aduh, aku coba punya masalah tentang ingatan ya gitu. Tapi yang aku inget itu, tapi untuk ekspresi gitu yang paling yang bisa aku ingat-ingat gitu. Kurang lebih sih gitu sih. Tapi kalau untuk naskah yang full gitu aku gampang lupa beneran. Baru nonton videonya gitu kan, pasti kan ada kan video siarannya gitu. Oh, baru ingat, oh kalimatku tuh dulu waktu itu begini begitu gitu. Lupa sih aku, besok deh. Yang mending nonton aku aja nggak sih gitu. Nonton Rebon aja sih kalau misalnya mau nonton aku acting gitu ketoprakan, bener kan? Bener. Tapi ada nggak 3 teratas tokoh yang diperanin sama Kak Fona yang paling teringat sampai sekarang? 3 teratas ya. Pembayon juga ini menyenangkan dan menenangkan hati. Terus Lea juga iya. Terus Lea itu yang jadi Astika itu tadi, sama satu ini lakonnya namanya Kemeloko Putih. Itu menceritakan aku di situ sebagai perempuan desa yang disakiti juga. Aduh, disakiti mulu deh perasaan saya ya. Aku lupa itu namanya siapa. Winarti mungkin kalau nggak salah. Aku juga lupa itu paling mengesankan. Oke. Nanti kita bakalan ngobrol lagi ya soal ketoprak ya. Asik banget kita nih ngobrolnya Sobat Ista. Jangan kemana-mana, di sini aja di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-Uri Muda Berbudaya. Selamat datang kembali di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Oke Sobat Ista, aku dari tadi nih udah notice roknya Kak Fona hari ini. Pakainya batik ya, jari bener. Sebenarnya bukan rok ya, ini semacam kain tipis sutra gitu, tapi motifnya emang batik. Boleh dikasih lihat ke Sobat Ista? Boleh nih. Ini aku emang termasuk suka mix and match ya. Kalau mau pergi gitu, misal nggak punya celana, ini juga alasannya saya pakai ini hari ini karena celana saya laundry semua. Habis. Kepasan deh mau jadi ini kan anak ketoprak mungkin pakai ini sekalian aja kali ya gitu, jarian sekalian. Lucu banget. Ini gampang banget sih kalau kalian melihat ini semacam menyusahkan dan susah untuk bergerak, Anda salah. Emang gampang ini bisa banget dan elastis untuk gimana ya, karena ada triknya gitu. Untuk ini kenapa kabelnya begini ya? Mohon maaf ya begini. Ada triknya, macam-macam trik berkain. Namanya berkain sih biasanya kalau anak muda manggilnya. Ada banyak trik berkain yang bisa banget dipakai
untuk beraktivitas bebas gitu. Oke. Mungkin bisa cek Instagramku. Waduh. Kemarin aku kepoin Instagram kamu. Iya. Kemarin juga belum lama aku ngasih spill caranya ini apa triknya buat pakai kain yang enak digunakan untuk beraktivitas. Iya, kemarin banget kan bikin story itu Kemarin kan. banget. Terus pakai sepatu yang Iya catchy. benar. Jadi kesannya masih etnik tapi ya nggak kalah lah sama brand-brand luar negeri yang Iya. fashionable, nggak kalah fashionable gitu maksudnya. Tapi kalau kuliah bisa juga nggak pakai gini? Bisa, aku sering juga kuliah pakai kain gitu kan, atau mungkin nongkrong gitu pakai kain, pakai yang bener-bener jariknya simbah gitu. Aku juga sering sampai temanku tanya, Kak, kamu tuh nggak punya celana apa Bia? Bener sih nggak punya celana, tapi emang bagusnya juga pakai gini gitu. Oke, keren banget ya. Aku liatin Kak Fona tuh sebagai anak muda yang terus melestarikan budaya. Nggak cuman karena ini ya, nggak karena Kak Fona ini ikutan ketoprak terus yang dilestariin cuma ketopraknya aja, tapi sampai ke kain batiknya loh, jariknya juga dilestariin. Nah, menurut Kak Fona, kenapa sih anak muda zaman sekarang tuh harus banget ngelestariin budaya? Kalau ngomongin budaya, budaya asli kita ya ibaratnya ya, kita ngomongin budaya asli kita. Budaya lahir dari manusia ibaratnya ya. Manusia ini adalah leluhur kita. Benar. Yang ibaratnya memang membuat budaya ini tidak hanya untuk mereka sendiri tetapi untuk generasinya di masa datang. Nah, kita adalah generasi mereka di masa datang yang udah muncul gitu kan. Benar. Yang udah ada saat ini. Kalau misalnya otomatis itu kan diistilahkan sebagai warisan. Warisan tuh mahal loh. Mahal banget. Warisan itu mahal dan juga hanya kita yang dikasih. Lah kok ya nggak mau make toh, nggak mau nerima warisannya toh, pasti kan mau toh gitu. Ya tinggal apa kita lestarikan warisan itulah gitu. Simpelnya gitu aja. Pasti banyak banget alasan kenapa kita harus berbudaya. Berbudaya orang Indonesia ya kalau misalnya secara nasional gitu, tapi kan pasti ada budaya yang Jawa lah yang wah pokoknya tidak terbatas sebenarnya. Tapi Bener. ya itu tadi, kalau dari aku simpelnya gini, orang dikasih warisan kok nggak mau, ya mau toh. Iya mau Gitu, dong. Simpelnya gitu aja. Jadi ya silahkan mau mengaplikasikan budaya yang udah dikasih simbah-simbahmu dalam bentuk apa, mau dalam bentuk ketoprak, dari bentuk kamu pinter nembang, dari bentuk fashion kamu, ini masuknya ke fashion ya, fashion orang apa nenek moyang kita yang kita kita sesuaikan dengan kondisi saat ini gitu kan ibaratnya, dari fashion visualnya atau mungkin dari tingkah laku, dari menggunakan bahasa yang Jawa brukut gitu itu ibaratnya. Apa tuh Jawa brukut? Jawa brukut tuh benar-benar yang full kita berbahasa Jawa, itu kan juga mengaplikasikan warisan budaya nenek moyang kita kan, atau mungkin juga dari tingkah laku yang ibaratnya lebih kalem dan juga menghormati orang yang lebih tua, unggah-ungguh ya, tahu unggah-ungguh itu kan bagian dari melestarikan budaya. Silakan aplikasikan semau kalian dan sekreatif kalian, tapi poin dan nilai dari kebudayaannya masih ada gitu. Oke, tapi nih sebagai anak muda yang lagi ngelestariin budaya juga ya, Kak Fona ini pernah nggak sih kayak dibilangin sama teman-teman atau mungkin diejekin, ih ngapain sih Fona nih kuliah pakai ini, pakai jari kayak gini, kuno deh. Ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau ngomongin kuno kayaknya mereka juga nggak berani deh. Nggak berani. Serius, karena kalau misalnya kalau sampai nemu orang yang bener-bener lagi belajar nguri-uri dikomentarin kuno, itu jahat nggak sih jatuhnya? Iya kan, maksudnya kita lebih keren loh daripada kalian sebenarnya kalau sampai ada yang bunyi seperti itu. Dan kebetulan circleku meskipun orangnya dari berbagai daerah, ada yang bule, ada yang apa orang luar Jogja, ada orang yang luar Indonesia dan lain sebagainya, tapi mereka paham, oh Fona ini emang dia seperti itu gitu loh. Oke. Karakternya, ciri khasnya seperti No comment itu. ya. No comment dan mereka merasa itu unik-unik aja kok. Batiknya tuh apa tuh motifnya tuh Fon namanya? Atau enggak mereka kadang minta referensi, Fon kasih referensi dong, ini mau pakai
batik atau mau pakai kebaya yang gini-gini tuh gimana ya, di mana, gimana, terus kayak Buat apa ya kondangan. tentunya. Betul banget. Itu malah banyak yang seperti itu. Responnya nggak yang parah-parah amat sih menurutku. Dan itu yang harus ditanamkan di anak-anak muda. Soalnya kan pasti anak-anak muda nih sebelum memulai udah takut duluan, udah takut, aduh netizen Indonesia apalagi kan suka ini ya, agak-agak jahat ya mulutnya ya kadang-kadang ya. Jadi sebelum mulai udah, aduh enggak aku mau pakai jari tapi enggak takut diomongin orang. Tapi ternyata Kak Fona enggak apa-apa tuh selama ini. Nggak apa-apa, pede-pede aja dan bisa-bisa aja. Oke, boleh dikasih tips and triknya buat Sobat Ista yang pengen memulai buat nguri-uri budaya gitu ya, tapi masih takut dan malu. Aduh, apa ya tips and triknya ya? Kalau tips and trik aku mungkin lebih ke menurutku aja ya yang selama ini aku jalanin. Karena aku kepasan orang yang nggak punya malu. Ya udah, pede aja dulu. Satu, pede. Dua, kenapa bentuk mindset? Kenapa takut berbeda? Sedangkan itu muncul dari sedangkan ini tanah airmu sendiri gitu. Misalnya gini, kamu di Jogja, terus kamu selalu menggunakan look atau kebudayaan, menggunakan apapun ya, dari bersikap dan juga bervisual itu menggunakan kebudayaan yang luar, tapi takut pakai kebudayaan yang berangkat dari nenek moyang kamu, padahal kamu bener-bener ning Jogja dewe ngono lho. Kenapa harus takut padahal itu rumahmu sendiri gitu loh. Ya udah, berani aja kalau misalnya ada yang orang tua gitu kan. Ya itu yang salah. Kenapa kalian ngomentarin ibu apa namanya, ngomentarin Warisan nenek moyang sendiri? Bukan, kenapa kamu ngomentarin yang punya rumah? Nah gitu kan. Kalau kamu ngomentarin yang punya rumah, ya emang ini rumah saya, ya biarkan saya pakaian yang ada di rumah saya gitu loh. Itu mindsetnya seperti itu. Keren. Dan kalau misalnya ketoprak itu tadi ya, balik lagi ke ketoprak. Sebenarnya saya juga di awal tuh mikirnya gini, deso rayo gitu kan. Deso rayo nganggo basa Jawa, terus actingnya juga yang tradisional banget. Aku juga mikir itu ini desa rayo, tapi nyatanya juga enggak di gubris desa gitu tuh enggak juga, malah diapresiat kayak, kok kamu bisa pakai bahasa Jawa komplit itu gitu kan, atau mungkin kok kamu bisa actingnya keren banget seperti orang ratu gitu dan lain sebagainya. Nyatanya bisa aja ternyata. Dan yaudah aku pede nih, malah aku kalau misalnya kamu belum tahu kan ketoprak itu sebuah pementasan, kamu taunya ketoprak itu makanan aja kan, gitu aku kan? itu yang tahu Kan? Pasti orang-orang taunya gitu, ketoprak itu makanan, kenapa kamu tampilin makanan? Salah. Ayo kita nonton ketoprak, nggak tahu bahasanya nggak apa-apa, yang penting nonton dulu gitu. Aku ngajak-ngajaknya seperti itu. Berarti yang penting coba aja dulu ya. Coba aja dulu, pede, dan juga jangan minder duluan lah. Orang di rumah sendiri, kenapa takut gitu? Iya, nggak boleh overthinking duluan Betul nih Sobat banget. Ista. Oke Kak Fona, makasih banget hari ini udah berbagi ilmu sama Halwa dan juga sama Sobat Ista di rumah di nguri-nguri hari ini. Oke. Semoga sehat selalu dan juga semangat ya buat melestarikan budaya khususnya di ketoprak. Oke Sobat Ista, makasih juga udah dengerin podcast kita hari ini di nguri-nguri Muda Berbudaya. Tentunya jangan lupa selalu dengerin dan juga tonton nguri-nguri di YouTube kita. Dan sampai jumpa Sobat Ista, selalu dengerin nguri-nguri Muda Berbudaya. Nguri-uri, muda berbudaya.